Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria. Anak-anak, kalian harus selalu berperilaku bijak dan santun. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Anak-anak hebat, sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa dahulu. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menemukan informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Kedua, dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Dan IPA-nya, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu memperjelas pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Dan yang terakhir, dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu merancang dan melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara gotong royong. Anak-anak hebat, kemarin kalian telah melakukan wawancara dengan ibu, wawancara dengan kakak, dan wawancara dengan ayah. Dengan topik peduli terhadap makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar cara menyusun laporan hasil wawancara. Dalam menyusun laporan hasil wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sistematika atau urutan laporan hasil wawancara. Kedua, menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ketiga, memperhatikan tanda baca dalam penulisan laporan. Anak yang hebat, perhatikan sistematika atau urutan laporan hasil wawancara berikut. Laporan hasil wawancara, yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga hasil wawancara yang meliputi tema wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat, serta hasil wawancara. Anak-anak, ambillah laporan hasil wawancaramu. Lanjutkan pekerjaanmu untuk membuat laporan. Setelah selesai, perlihatkan kepada teman sebelahmu. Mintalah masukan darinya. Bacalah kembali laporanmu setelah diperbaiki dan sampaikan kepada gurumu. Merawat tumbuhan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa hari ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus diperbuat dan dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurutmu, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong? Lahan kosong yang tidak terawat membuat lahan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Simaklah informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keselio. Kunir atau kunyit merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan.
Namun ada juga yang memanfaatkannya untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan kunyit. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa pedas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Mari simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Diskusikan dengan seorang temanmu. Contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan. Tuliskan dalam tabel berikut. Misalnya 1. Cara mencintai lingkungan. Hal yang dilakukan adalah menggunakan air secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian tuliskanlah pada peta konsep tentang cara mencintai tumbuhan dan hewan tersebut. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menyusun laporan hasil wawancara. Upaya pelestarian sumber daya alam dengan memanfaatkan lahan yang kosong. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa sebagai penutup. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pesan dari Ibu, selalu berbuatlah bijak, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.